Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Ari Kurniawan dengan NIM L1A1-19106 dari Kehutanan 2019. Adapun dalam video kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi pedoman penggunaan alometrik untuk pendugaan biomasa dan stok karbon hutan di Indonesia. Berikut akan saya share. Baik, latar belakang dari diadakannya pedoman penggunaan alometrik untuk pendugaan biomasa dan stok karbon hutan di Indonesia ini, yakni dilatar belakangi oleh Peraturan Kepala Badan Penelitian Pengembangan Kehutanan nomor P01-8-P3KR-2012 tentang pedoman penggunaan model alometrik untuk pendugaan alometrik pendugaan biomasa dan stok karbon hutan di Indonesia. Peraturan ini disahkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, yakni memutuskan terkait Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan tentang pedoman penggunaan model alometrik pendugaan biomasa stok karbon di hutan Indonesia. Adapun dari prosedur pendugaan biomasa dan perhitungan stok karbon itu meliputi beberapa keputusan. Pertama yakni ketentuan yang perlu diperhatikan dalam dan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendugaan biomasa dan stok karbon hutan adalah: pertama, pedoman ini sendiri digunakan untuk melakukan pendugaan biomasa dan stok karbon terhadap objek berupa individu pohon atau tegakan hutan. Jadi bisa ada beberapa pilihan di sini, bisa individu pohon itu sendiri ataupun tegakan dalam suatu kawasan hutan. Selanjutnya yang kedua ada objek dapat dipilih berdasarkan satuan jumlah pohon yang disimbolkan dengan N besar, satuan luasan hektar, dan atau tipe ekosistem hutan itu sendiri. Jadi bisa dipilih berdasarkan kategori-kategori dari objek itu sendiri. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil pendugaan biomasa dan stok karbon hutan, diperlukan data dasar berupa jenis pohon ataupun diameter tinggi dada yang disimbolkan dengan D besar dan tinggi pohon H besar serta informasi letak serta lokasi dan objek tersebut berada. Adapun yang selanjutnya adalah model-model dari alometrik yang belum tercakup dalam pedoman ini dapat digunakan sepanjang memenuhi kaidah ilmiah. Karena kaidah-kaidah tersebut sudah meliputi berbagai macam tahapan yang sudah tentunya sangat teruji keilmiahannya. Oke, masuk proses kedua yaitu proses pendugaan. Dalam proses pendugaan ini sendiri, kita akan masuk ke tahap persiapan. Di tahap persiapan ini sendiri, kita menentukan objek yang akan diduga biomasa dan karbonnya. Biasanya itu mencakup objek yang merupakan tadi pohon atau tegakan yang dapat kita pilih, apakah berupa pohon atau tegakan itu sendiri. Yang kedua ada jenis spesies. Spesies vegetasi penyusun dari objek tersebut, apakah satu jenis atau berbagai macam jenis, heterogen atau homogen. Adapun tipe ekosistem, kita tahu sendiri ada berbagai macam tipe ekosistem yang ada di kawasan hutan Indonesia. Ada ekosistem air payau, air gambut, ataupun hutan pegunungan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah letak atau lokasi, baik letak secara geografis, administrasi pengelolaan seperti perusahaan yang mengelolanya itu sendiri, ataupun administrasi pemerintah seperti di mana terletaknya desa, kecamatan, kabupaten, dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya, kita harus menyiapkan seluruh data dan informasi berkaitan dengan objek yang akan diduga biomasa dan stok karbonnya tersebut. Kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses pendugaan. Masih dalam proses pendugaan. Di sini kita pemilihan data dasar. Pemilihan data dasar ini sendiri terdapat 4 kemungkinan kondisi ketersediaan data dasar yang ada dalam proses ini. Yang pertama itu tersedianya data jenis pohon,
diameter pohon, dan tinggi pohon. Selain itu, ada juga tersedianya hanya data jenis pohon dan diameter pohon itu sendiri. Selanjutnya juga tersedia diameter pohon dan tinggi pohon, ataupun tersedia data diameter pohon itu saja. Nah, di sini ada berbagai macam data dasar yang dapat kita gunakan untuk proses pendugaan, prosedur pendugaan biomasa dan perhitungan stok karbon hutan itu sendiri. Oke, kita masuk kelas selanjutnya, yaitu pemilihan model alometrik. Pemilihan model alometrik ini sendiri terdapat berbagai macam model. Yang pertama itu model alometrik biomasa pohon yang sesuai dengan jenis atau ekosistem hutan tempat objek berada pada lokasi tersebut. Ada juga tersedia model alometrik biomasa pohon yang sesuai dengan jenis atau ekosistem hutan tempat tersebut tetapi berada tidak pada lokasi objek tersebut. Nah, di sini perbedaannya berarti tempatnya. Tempat objek itu berada itu sesuai lokasi atau tidak. Selanjutnya, yang ketiga ada model tersedia alometrik volume pohon yang sesuai dengan jenis atau ekosistem hutan, tempat objek berada dan pada lokasi objek tersebut. Selanjutnya juga tersedia model alometrik volume juga itu sendiri, tetapi tidak pada lokasi objek ini tersebut, sama seperti yang sebelumnya, hanya berbeda di sini. Yang tadi biomasa, yang ini volume. Yang terakhir, itu tidak tersedia model alometrik biomasa maupun model alometrik volume pohon itu sendiri. Oke, pendugaan biomasa di sini. Prosedur penggunaan model alometrik untuk pendugaan biomasa pohon dan tegakan yang terdapat dalam monograf model-model alometrik untuk pendugaan biomasa pohon pada berbagai tipe ekosistem hutan di Indonesia dijadikan sebagai acuan dalam rangka pendugaan biomasa yang disajikan dalam tabel seperti di bawah ini. Nah, dapat kita lihat di sini ada data inventarisasi hutan. Di sini ada jenis pohon, diameter, dan tinggi. Berarti ini lengkap data dasarnya. Di sini kita dapat melihat apakah tersedia model alometrik biomasa di lokasi tersebut. Jika iya, maka model alometrik biomasa yang berada sesuai dengan jenis atau tempat lokasi tersebut. Di sini juga terbagi juga menjadi apakah iya atau tidak. Jika iya, dia apakah sebaran DBH hasil inventarisasi berada pada edaran DBH pohon contoh model alometrik biomasa tersebut. Ini terbagi lagi. Ini prosedur pendugaan ini sendiri, ini adalah merupakan diagram prosedur penggunaan model alometrik untuk pendugaan biomasa pohon dan tegakan. Di sini juga disimpulkan rumus-rumus di sini. Ada rumus apa ini namanya? Gunakan model alometrik biomasa tersebut dengan rumus B sama dengan F, di mana F ini adalah diameter, B ini adalah FDH. Selanjutnya untuk gunakan model alometrik biomasa selanjutnya itu dengan rumus B sama dengan F, juga FDH sama saja. Ini karena masih menggunakan biomasa. Sedangkan pada volume itu sendiri hampir sama, cuman berbedanya di sini kita mencari volume. Begitupun selanjutnya. Yang agak berbeda di sini yaitu kita menggunakan model alometrik volume di lokasi lain tempat tersebut. Misalnya di sini ada volume sama dengan FD, volume sama dengan FDH, dan seterusnya sampai di sini. Mungkin ini dapat dipahami jika kita memiliki waktu yang cukup lumayan lama untuk berdiskusi untuk memahami tabel tersebut. Untuk selanjutnya yaitu prinsip penyajian hasil pendugaan hutan biomasa dan perhitungan stok karbon. Di sini ada tersedia kaidah-kaidah aturannya, yaitu pertama prinsip dari penyajian itu sendiri. Penyajian hasil dilakukan dalam rangka penyampaian data dan informasi hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan sumber informasi. Nah, selanjutnya juga penyajian hasil data ini sendiri hendaknya disajikan secara ringkas
biar lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam yang pada umumnya, dan jelas dengan memperhatikan kaidah-kaidah prinsip keterbukaan. Maksud dari keterbukaan di sini adalah data yang disajikan informasi yang tersedia dapat dengan mudah terbuka dan mudah diakses untuk keperluan kaji ulang dan verifikasi. Selanjutnya itu ada kaidah prinsip keakuratan. Tingkat akurasi dan ketidakpastian dari data harus diketahui dan diinformasikan. Kekonsistenan dari data tersebut, sumber informasi, data, metode pengambilan contoh, dan pengumpulan data, hasil analisa dan asumsi yang digunakan disampaikan secara lengkap. Sedangkan dapat diperbandingkan, dapat di-comparability, data dari hasil analisa harus dapat diperbandingkan dengan data hasil analisa dari lokasi lainnya. Jadi ini beberapa kaidah prinsip yang harus diperhatikan dalam penyajian data-data hasil pendugaan biomasa dan perhitungan stok karbon di hutan itu sendiri. Jenis-jenis data dan informasi itu pertama ada jenis data dan informasi yang disebutkan setidaknya terdiri dari ada kondisi umum seperti letak administrasi, geografis, kondisi lingkungan, dan kondisi hutan. Adapun dalam hal metode, ada namanya plot sampling, pendekatan dan model algometrik yang digunakan, ada nilai dugaan, biomasa, stok karbon, CO2, dan equivalent. Sedangkan penyajian hasil dapat dibuat secara ringkas dalam bentuk spreadsheet untuk dikompilasi menjadi dalam basis data. Spreadsheet itu sendiri mungkin sudah banyak yang kita ketahui seperti apa bentuknya ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi tersebut. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada saran yang perbaikan, harap disampaikan atau disampaikan langsung ke dalam kolom komentar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Ari Kurniawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.